nilai tinggi gitu. Kemudian juga sih paling minta untuk orang tua dulu sebelum Bu skripsi gitu. Biar dipermudah jalannya, juga dikasih dukungan doa gitu. Kemudian untuk pilih jurusan tadi kan udah dijelasin singkat. Kalau untuk beasiswa, aku dan Mbak Vina itu masuknya lewat misi. Jadi kita kalau misal kemarin daftar SNPTN itu udah langsung kelengkapin berkas buat bidik misi. Jadi udah masuk SNPTN dengan jalur bidik misi. Kalau misal kemarin itu udah pendaftaran SNMPTN berarti udah harus ngisi pendaftaran bidik misi, persyaratannya juga udah harus dilengkapin semua gitu. Jadi waktu pendaftaran SNMPTN selesai, berarti pendaftaran bidik misi juga udah selesai, udah masuk gitu. Jadi nanti kalau misal keterima atau kelolos jalur SNMPTN, jadi kita udah masuk jalur bidik misi tapi belum pengumuman. Nanti pengumumannya kalau kita udah masuk ke univnya gitu. Baru kalau kita baru masuk univnya, baru keluar itu kalian lolos atau enggaknya gitu. Kemudian kalau kayaknya mungkin Mbak Vina bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonotunggal, yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Guru, serta adik-adik kelas 12 yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Vina Nihayatul Husna. Di sini saya hanya akan sharing tentang pengalaman saya dulu mengikuti seleksi SNMPTN pada tahun 2019. Seperti yang udah Kak Naini katakan tadi, untuk tips memilih jurusan juga udah disampaikan oleh Pak Wisnu. Sekedar sharing, memilih prodi biologi karena nilai yang rata-rata yang tinggi itu kan mata pelajaran biologi. Terus salah satu teman saya itu kan nilainya lebih tinggi dari saya. Nah, terus saya sadar diri kan, terus sama Bu Susi juga disuruh ganti, soalnya kan saingan juga sama satu sekolah, jadi peluangnya itu lebih sedikit. Nah, setelah itu kan sama Kak Naini juga, terus direkomendasikan itu peternakan, soalnya kan passing grade-nya juga tidak terlalu tinggi, nilainya juga nilai rata-rata rapotnya itu juga memenuhi buat prodi peternakan. Jadi waktu itu jadi milihnya prodi peternakan di Undip. Nah ya balik lagi tadi kan melihat dari nilai rapot dan juga nilai mata pelajaran yang tertinggi, dan alhamdulillahnya itu keterima. Terus juga udah langsung daftar buat bidik misi kan pas SNM itu. Jadi sekalian udah daftar SNM, terus juga melengkapi berkas-berkas buat bidik misi. Dan keterimanya juga udah kuliah beberapa minggu lah. Terus juga alhamdulillahnya keterima juga di bidik misi. Awalnya sih deg-degan karena kalau nggak keterima gitu kan pasti juga mikir buat bayar UKT. Terus untuk kehidupan atau di lingkungan kuliah itu ya
seperti itulah. Ya beda dengan sekolah, itu sangat beda. Soalnya kalau kuliah itu benar-benar kita tuh mandiri dari ya keuangan, terus ya semuanya itu kita yang mengatur gitu. Sekian dari saya, sekiranya segitu buat pengalaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sharing dari Mbak Nani Rustika dan Mbak Vina Nihayatul ya. Nah, kemudian juga tadi dari Pak Wisnu sudah menyampaikan, saya akan memberikan kesimpulannya ya, kesimpulan. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kalian itu mendapatkan kesempatan emas ketika masuk ke dalam data siswa yang eligible atau siswa yang berkesempatan mengikuti SNMPTN. Jadi ketika kalian bisa mendapatkan kesempatan ini, maka kalian keren gitu ya, tanpa harus mengikuti seleksi tes UTBK. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Wisnu, kita tidak bisa merubah data seperti raport, kemudian data sekolah, namun kita bisa memakai strategi dalam memilih jurusan. Di antaranya kalian harus menjadi diri kalian sendiri ya, just be yourself, jangan ikut-ikutan teman. Kemudian perlu menganalisis nilai raport, tidak lintas jurusan, misal dari IPA memilihnya ke FH kayak gitu, atau anak IPS mau masuk matematika murni gitu ya. Kemudian dalam memilih jurusan harus berbeda dengan siswa dalam satu sekolah. Kalian juga perlu melihat data alumni ya. Misal kalau yang zona Jawa Tengah itu ada di UNES atau Undip. Kemudian carilah universitas yang satu provinsi ya. Perlu hati-hati, kalian harus bisa membedakan misalnya itu universitas yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan di Jateng. Misalnya UGM masih bingung, UGM itu di mana sih kayak gitu. Jadi kalian harus jeli juga dalam memilih universitas. Kemudian tadi dari Mbak Nani Rustika disampaikan juga kita perlu melihat passing grade jurusan. Jadi mana saja jurusan yang ketat dan banyak diminati, kalian juga harus melihat dari sisi itu. Kemudian mungkin dari kalian khawatir gimana nih saya mau kuliah tapi dari segi pembiayaan ataupun keuangan belum cukup, itu gimana. Yang penting kalian ada niat dulu, ada motivasi. Nanti bisa sharing dengan guru BK maupun dengan alumni ya, bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa bidik misi atau kalau sekarang itu disebut dengan beasiswa KIP kuliah gitu ya. Juga tadi yang menjadi poinnya itu kalian harus punya kesadaran diri, walaupun mungkin pengen banget ke jurusan yang kayaknya aku pengen banget, tapi ketika nilai kalian itu sepertinya kurang atau keketatannya sangat tinggi, maka berusaha bergeser sedikit ke jurusan yang lain yang memungkinkan kalian bisa masuk kayak gitu. Nah, untuk kehidupan kuliah tadi udah dijelaskan ya sama Mbak Vina, beda banget sama ketika kalian menjadi pelajar. Ketika kalian menjadi mahasiswa nanti akan benar-benar belajar untuk menjadi mahasiswa yang mandiri, kemudian bisa mengatur diri sendiri termasuk keuangan, bagaimana pergaulan kalian dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi kalian bisa mengajukan pertanyaan berapa ya? Dua ya. Mungkin dua dari anak-anak kalian atau mungkin dari bapak atau ibu wali murid bisa disampaikan. Monggo siapa yang ingin bertanya nanti akan dijawab oleh pemateri atau narasumber. Dari IPA mungkin ada yang mewakili atau IPS seperti Aisyah, ya boleh, mikrofonnya dinyalakan ya. Oh ini seperti Aisyah. Aku lagi singgung. Atau bisa lewat chat mungkin ya kalau suaranya kurang jelas ya.
Seperti Aisyah mungkin bisa lewat